Lisan ini merupakan anggota badan yang tidak bertulang, tidak bisa diam, tapi harus disibukkan. Kalau tidak disibukkan, maka dia akan menyibukkan. Dan lidah ini bukan satu-satunya dan bukan yang paling besar, tapi dia terkait dengan hati. Dan hati ini juga berhubungan dengan jiwa seseorang. Maka ada sebuah pendapat atau nasihat yang baik sekali dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau menyebutkan dalam kitab Al-Wabilus Shayyib, beliau ingin memberikan nasihat agar kita selamat dari banyak dosa. Maka terutama dosa lidah, kita diperintahkan untuk banyak zikir. Dan antum coba perhatikan, zikir ini kalau disebutkan seolah-olah ibadah yang ringan, tidak perlu modal. Kalau kita coba membahas ibadah di bulan Ramadan, sedekah, umroh, kasih iftar, ya kan? Terus sholat yang panjang, baca Al-Quran sampai khatam, ini semua berat. Tetapi zikir ini tidak berat karena kalau kita kalkulasikan tidak pakai modal dan tidak perlu tenaga. Orang mau zikir sambil tiduran sah-sah aja. Di lampu merah mau zikir bisa. Antri mau baca Quran berat, ngantuk, zikir subhanallah walhamdulillah ilallahu akbar. Tapi subhanallah, salah seorang masyayikh dulu pernah mengatakan zikir ini erat kaitannya dengan taufik dari Allah. Sak gampang-gampangnya zikir, yang ngerjakan sedikit. Ya kan? Coba orang bangun tidur aja mau zikir lupa, apalagi mau tidur, ya kan? Kalau bangun tidur mungkin karena masih ngantuk. Kalau mau tidur biasanya tangannya ini usil mainan HP, ya kan? Kalau mau doa usik suwi turune, masih nanti, ya kan? Akhirnya ntar dulu ambil HP sampai ketiduran, HP jatuh, kapan zikirnya? Mau lali wis. Antum coba lihat itu, zikir itu kelihatannya ringan tapi banyak yang lupa. Baik, tapi manfaatnya besar sekali. Ibnu Qayyim mengatakan dalam Wabilus Shayyib, beliau mengatakan inna fil ishtighali bidzikri ishtighalan 'anil qaulil batil. Orang yang berusaha menyibukkan dengan zikir dalam lisan, sungguhnya dia sedang menyibukkan dari banyak ungkapan kebatilan. Di antara dosa besarnya ini nih, mulut ini dosa besar, berkata dengan kata-kata yang batil. Dikasih contohnya, minal ghibati wal laghwi wa madhin nasi wa dhammihim. Ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Yang kedua, banyak ngomong yang tidak perlu. Yang ketiga, suka memuji orang dan dicampur dengan mencela orang. Fa innal lisana la yaskutu abadan, imma lisanun dzakir wa imma lisanun laghin. Kata beliau, lidah itu tidak bakal diam. Orang diam itu mungkin lagi sakit atau lagi sendirian atau lagi apa. Sendirian aja kadang-kadang ngomong, ya. Apalagi kalau dia ketemu orang, tidak enak kalau nggak ngomong itu. Lidah itu gerak terus itu. Maka kata Ibnu Qayyim, imma lisanun dzakir wa imma lisanun laghin. Kalau enggak dipakai zikir, biasanya dipakai untuk yang enggak ada manfaatnya, sia-sia. Beliau mengatakan, fahiyan nafs illam tushghilha bit ta'ati shaghalatka bil ma'siyah atau bil batil. Jiwa kita kalau kita tidak sibukkan dengan kebenaran, dia yang menyibukkan kita dengan kebatilan. Wa huwa al-qalb illam tuskinhu mahabbatallah sakkanathu mahabbatul makhluqina wala bud. Ini juga hati. Kalau kita tidak sibukkan, kita isi dan kita penuhi dengan kecintaan kepada Allah, dia yang akan membuat kita cinta kepada makhluk. Harus itu. Terlalu cinta kepada makhluk, entah karena kepentingan apa, itu harus untuk orang yang tidak punya cinta kepada Allah dengan porsi yang cukup. Kayak begitu. Kata Ibnu Qayyim, wala bud, mesti itu, mesti. Kemudian beliau mengatakan, wa huwal lisan, inilah lidah.